Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Baik, kita mulai ya. Jadi hari ini adalah materi kita tentang Markazul Lughah Al-Arabiyah. Markazul Lughah Al-Arabiyah artinya adalah pusat bahasa Arab, begitu. Sama seperti bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Jadi markaz ini adalah bahasa Arab yang diambil atau yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Markas dalam bahasa Indonesia juga ada markas ya, markas. Biasanya kalau bahasa Indonesia pakai S, kalau dalam bahasa Arab pakai zai. Markas artinya adalah pusat, yaitu pusat kegiatan untuk orang-orang yang ingin belajar bahasa Arab, begitu. Kita kenal dengan Markazul Lughah Al-Arabiyah karena tema untuk bab kedua ini yaitu tema tentang universitas. Sama seperti di universitas kita UIN Raden Intan Lampung, kita juga ada pusat pengembangan bahasa, yaitu ada pusat pengembangan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, kali ini kita membahas tema tentang pusat pengembangan bahasa Arabnya saja. Oke, kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu sesi Al-Istima'. Teman-teman di sini bisa melihat ya, ada percakapan-percakapan yang sudah saya coba rangkumkan begitu. Yang pertama ini adalah sebenarnya kalau teman-teman sudah simak video, di dalam video percakapan itu terdapat totalnya ada 3 orang. Tetapi yang melakukan percakapan hanya 2 orang saja. Yang pertama namanya Jack. Jack di sini yang kalau di dalam video itu yang menggunakan topi berwarna hitam dan juga jaket warna hitam. Dan Zaid ini adalah yang menggunakan seperti apa ya, hijau army ya atau krem, kurang jelas saya, yang berbincang-bincang bersama Jack. Dan sedangkan sebelah kanan dari Jack itu ada laki-laki yang menggunakan kacamata hitam dan menggunakan kaos warna biru, namanya George gitu. Tetapi sayangnya, kenapa George tidak ikut berbincang-bincang? Karena George di sini merupakan mahasiswa asing yang belum bisa lancar berbahasa Arab. Akhirnya, George butuh temannya yang bernama Jack untuk menjadi fasilitator atau penterjemah begitu ya. Baik, saya mulai. Di sini ada Jack. Sabahul khair. Kemudian dibalas oleh Zaid, Sobahun Nur. Oke, di sini sudah tahu ya teman-teman semua apa arti dari Sobahul Khair dan Sobahun Nur? Apa artinya? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Oke, kalau misalnya saya tanya, ini Sobahul Khair dan Sobahun Nur termasuk salam apa ya? At-tahiyah atau al-wada? At-tahiyah. Ya, masih ingat ya apa sih at-tahiyah itu? Apa sih at-tahiyah? Ada yang masih ingat nggak at-tahiyah? Materi kita yang kedua ya, at-tahiyah wal wada. Ada yang masih ingat? Apa sih at-tahiyah? At-tahiyah itu artinya salam pembuka, Ibu. Terima kasih Fitri, betul. At-tahiyah artinya adalah salam pembuka untuk memulai sebuah percakapan. Kemudian kata Jack, Ja'a George liyata'allama al-lughatal arabiyyata fi markazil lughats wa yarghabu fit ta'arrufi ilaihi. George datang, Ja'a artinya telah datang ya teman-teman. George liyata'allama artinya untuk belajar al-lughatal arabiyyata bahasa Arab fi markazil lughats di pusat bahasa. George telah datang untuk belajar bahasa Arab di pusat bahasa. Wa yarghabu fit ta'arrufi ilaihi. Wa yarghabu artinya adalah dia ingin fit ta'arruf untuk berkenalan dengannya ilaihi kembali ke markazul lughah.
atau pusat bahasa. Jadi, George itu datang untuk belajar bahasa Arab di pusat bahasa dan ingin tahu, ingin berkenalan lebih dalam tentang pusat bahasa tadi, karena George mau belajar bahasa Arab. Oke, kemudian kata Zaid, tafadhol, silahkan. Nah, nanya lagi, Jack. Mal baramijul lati yuqaddimuhal markaz. Apa? Al-baramij. Al-baramij di sini artinya adalah program-program ya, bentuk jamak ya. Apa program-program allati yang yuqaddimuha ditawarkan oleh al-markaz. Al-markaz ini adalah pusat bahasa. Jadi artinya mal baramijul lati yuqaddimuhal markaz artinya adalah apa program-program yang ditawarkan oleh pusat bahasa. Kemudian dijawab oleh Zaid. Yuqaddimu barnamajan tadribiyan mukatsafan. Pusat bahasa menawarkan barnamajan program tadriban pelatihan mukatsafan secara intensif. Boleh. Jadi pusat bahasa menawarkan program latihan intensif seperti itu. Li ta'limil lughatil arabiyyah, li ta'limi untuk pembelajaran bahasa Arab. Ya, jadi apa? Coba saya ulangi. Apa program yang ditawarkan oleh pusat bahasa? Apa program yang ditawarkan oleh pusat bahasa? Halo? Apa program yang ditawarkan oleh pusat bahasa, teman-teman? Pelatihan Apa? Bernamajan tadribiyan mukatsafan. Latihan apa? pelatihan intensif bahasa. Untuk pembelajaran bahasa Arab. Ya. Arab. Ma auqatud dirasati fil markaz. Kapan waktu pembelajaran di pusat bahasanya? Kemudian dijawab oleh Zaid. Auqatud dawami minas sa'ati tasi'ati sobahan wa hatta wahidati zuhran fi jami'i ayyamil usbu'i ma'adal jumu'ata wasabta. Nah, auqatu artinya adalah waktu-waktu ad-dawam minas sa'ah dimulai dari jam 9 pagi at-tasi'ati sobahan jam 9 pagi wa hattal wahidati zuhra sampai jam 1 siang fi jami'i ayyamil usbu'i setiap hari dalam 1 minggu kecuali ma'adal jumu'ata wasabta, kecuali pada hari Jumat dan juga hari Sabtu. Kemudian kata Jack, mal ansitatul lati yuqaddimuhal markaz. Baik, kemudian apa saja kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh pusat bahasa? Kemudian Zaid menjawab, yuqaddimul markazu ansyitatan tusa'idut talabatal ajaniba ala ta'arrufi thaqafatil mujtama'i. Pusat bahasa menawarkan kegiatan untuk membantu para mahasiswa asing mengenal kebudayaan dan sosial di masyarakat. Misal seperti tanzimir rihlatin ila ashharil amakini al-athariyati wassiyahiyati. Seperti perjalanan study tour
ke tempat-tempat yang terkenal, tempat-tempat populer dan bersejarah. Untuk tujuannya adalah untuk mengenal tentang kebudayaan masyarakat Arab, gitu ya. Kemudian kata Jack, khidmatul markazi mumtazah. Pelayanan dari pusat bahasa sangat baik. Mumtazah itu adalah di atasnya jayyid ya. Oke. Saya tahiku George bihi, dan George akan bergabung dengannya. Nya kembali ke pusat bahasa. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Gitu. Kemudian kata Jack, syukran. Terima kasih. Ilal liqa. Sampai jumpa. Ini sudah masuk ke al-wada ya teman-teman. Salam perpisahan untuk menutup sebuah percakapan. Kemudian kata Zaid, nahnu fi khidmatikum. Kami senang melayani kalian. Ma'as salamah. Ini juga adalah jawaban dari ilal liqa. Kalau ada orang yang mengucapkan ilal liqa, maka kita menjawab dengan ma'as salamah. Seperti itu. Oke, untuk percakapan sudah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya? Hunaka soal. Hunaka soal. Fahim tuh? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Kalau teman-teman sudah paham, kita bisa lanjut ke sesi yang kedua, yaitu sesi al-mufradat. Di sini ada kurang lebih 7 kosakata yang terdapat di pertemuan keempat untuk tema Markazul Lughatil Arabiyyah. Kosakata yang pertama adalah markazun. Markazun artinya pusat. Kemudian kosakata yang kedua yang adalah barnamaj. Barnamaj artinya adalah program atau acara. Kemudian yang ketiga adalah ajanib. Ajanib artinya asing. Kemudian ada auqatun. Auqatun artinya waktu. Tadribun artinya latihan. Yata'allamu artinya belajar. Tullabu artinya para mahasiswa. Nah, auqatun dan tullabun ini adalah contoh dari bentuk jamak, teman-teman. Oke, coba sekarang saya ingin menyebutkan bahasa Arabnya, kemudian saya minta teman-teman untuk melafalkan artinya ya. Bisa ya? Oke, saya mulai. Yang pertama, markazun. Pusat. Barnamajun. Program. Ajanibun. Asing. Auqatun. Waktu. Tadribun. Latihan. Yata'allamu. Belajar. Tullabun. Para mahasiswa. Oke, sebaliknya. Sekarang saya bahasa Indonesia, teman-teman bahasa Arabnya ya. Para mahasiswa. Abun. Belajar. Ta'allamu. Latihan. Tadribun. Baik. Waktu. Kodun. Asing. Ajanibun. Program. Yo, yang panjang harus dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Barnamajun, ulangi. Majun.
Oke, pusat. Markaz. Markaz. Jadi totalnya sudah ada 29 ya sama hari ini ya. Kemarin 22 ditambah 7 berarti ada 29 kosakata ya. Silahkan teman-teman evaluasi sudah hafal berapa, kemudian ada berapa kosakata lagi yang belum dihafal. Silahkan, karena menghafal kosakata itu adalah kunci untuk bisa menjawab soal-soal postes nanti ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga adalah materi tentang al-anmat wat tarokib atau tata bahasa. Hari ini kita akan membahas materi terkait dengan ad-dhamiran atau kata domir, betul. Domir atau kata ganti. Kita hari ini akan membahas dua domir atau dua kata ganti, yaitu nahnu dan na. Arti dari keduanya adalah sama, yaitu kami. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah fungsinya, teman-teman. Nahnu di sini merupakan dhamirun munfasilun yadullu ala mutakallimina. Jadi, nahnu adalah bentuk kata ganti yang terpisah yang menunjukkan arti kata orang pertama jamak. Ya'ti ba'dahu ismu jam'i. Dan setelahnya terdapat isim atau kata benda dalam bentuk jamak. Liddalalati alatnaini fa'aksar. Untuk menunjukkan dua orang atau lebih. Ya. Jadi, nahnu adalah bentuk dari kata ganti orang pertama jamak yang terpisah. Di sini terpisah maksudnya adalah dia ada spasi dengan kata setelahnya. Nahnu berada sebelum isim atau sebelum kata bendanya. Di sini ada contoh, nahnu tullabul jami'ati. Kami mahasiswa kampus. Antara kami dan antara kata-kata mahasiswa di sini terdapat spasi. Maka nahnu disebut dengan dhamirun munfasilun atau kata ganti yang terpisah. Sedangkan na merupakan kata ganti yang bersambung. Dhamirun muttasilun yadullu alal mutakallim. Dhamir atau kata ganti yang bersambung ya'ti ba'dahu isma. Kalau nahnu tadi berada sebelum kata bendanya, kalau na di sini berada setelah kata benda. Lil hadithi an asya'i takhassusina. Digunakan untuk mengungkapkan kepemilikan kita. Jadi, perbedaan dengan nahnu, kalau nahnu adalah kata ganti yang terpisah, sedangkan na kata ganti yang tersambung. Nahnu berada sebelum kata benda. Nahnu tullabul jami'ah. Nahnu dulu, baru mahasiswa. Sedangkan na berada sebelum kata bendanya. Jami'atuna. Jami'ah artinya kampus. Na kami, jamilatun indah. Kampus kami indah. Kalau tadi kami mahasiswa kampus. Terbaca ya. Dan na di sini menunjukkan kepemilikan. Jadi kalau menggunakan na, di sana ada ungkapan tersirat bahwa kampus itu milik kita. Ada tersirat kepemilikan di sana. Sedangkan di nahnu tidak ada.
Oke, sampai sini untuk materi tarokib, al-anmat wa tarokib. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah difahami atau ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Hunaka soal. Yang masih belum paham boleh nanya. Miss, kalau semisalkan kan jamiatun itu katanya kan itu kan untuk kepunyaan tuh yang nanya itu kata Miss tadi itu kan. Nah, kalau semisalkan mau ngomongin yang bukan kepunyaan gitu, gimana contohnya, Miss? Oke, pakainya nahnu. Misalnya gini, berbeda enggak Mas Ilham? Misalnya ibu saya dan saya seorang ibu. Beda enggak? Ibu saya Berbeda, Miss. dan saya ibu. Beda ya? Berbeda. Nah, atau misalnya guru saya dan saya guru. Berbeda ya? Oke, kalimatnya berbeda. yang di dalamnya menyatakan kepemilikan. Guru saya atau saya guru? Guru saya. Baik, betul. Guru saya. Di sana ada tersirat kepemilikan. Lihat ya, guru saya dan saya guru. Saya merupakan kata ganti orang pertama. Guru adalah kata bendanya atau objek kalau dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya guru saya, jadi objeknya dulu atau kata bendanya dulu baru kata gantinya. Nah, kalau untuk menunjukkan kepemilikan, Guru saya. kita pakainya nah. Kalau tidak menunjukkan kepemilikan seperti saya guru atau kami mahasiswa, itu di sana tidak mensiratkan kepemilikan. Maka kami diterjemahkan menggunakan nahnu, bukan na. Kalau di dalam bahasa Arabnya gimana tuh, Miss? Oke, kalau misalnya dalam bahasa Arab, kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, misalnya kami mahasiswa. Nahnu tullabu. Nahnu, seperti contoh yang di sini. Nahnu tullabul jami'ati. Nih, nahnu tullabul jami'ati. Kami mahasiswa kampus. Gitu ya. Sedangkan kalau Ya, Miss, pahami. kepemilikan seperti ini. Kampus kami begitu. Indah. Jami'atuna jamilatun. Karena di dalamnya terdapat ungkapan kepemilikan, kampus kami indah, maka kami diterjemahkan menggunakan na, bukan nahnu. Bagaimana Mas Ilham sampai sini? Paham, Miss. Bisa? Paham. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Bu, silahkan Henny. Jadi nahnu itu sebelum isim, kalau na itu setelah isim. Masya Allah, betul. Betul. Kalau nahnu terletak sebelum isim, sedangkan na terletak setelah isim. Paham ya, Pak Henny? Ya, Bu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Itu udah ketentuan dari sananya ya, Bu ya? Betul. Kalau yang kata Henny tadi itu. Ini adalah formula atau rumusnya. Boleh dibalik nggak sih, Bu? Saya maunya nahnu itu di belakang, nanya yang di depan. Boleh nggak? Gitu. Nggak boleh. Ini adalah gramatikal atau tata bahasa, jadi memang sudah susunannya, aturannya seperti itu. Gitu, Mas Ferhat. Oke? Silahkan. Umpamanya kalimatnya yang nahnu kayak gini. Nahnu ustazah fi madrasati. Kalau yang nanya madrasati. Oh,
Jamilah madrasatani. Gimana? Maksudnya gimana? Yang Mbak nahnu. Husnu? Kalau kalimatnya kayak gini, kira-kira benar atau enggak? Kalau yang nanya Jamilah madrasatani atau Jamilah madrasatana? Oh, Jamilah kan kata sifat ditaruh di belakang. Jadi yang betul Mbak Husnul ungkapannya tadi madrasatuna jamilatun. Sekolah kami indah. Begitu yang betul. Terus kalau misalnya mau yang nahnu ustadzatun fil madrasah. Boleh. Tapi kalau untuk menunjukkan kepemilikan, itu aturannya kata sifatnya harus di akhir. Didahulukan madrasahnya atau sekolahnya. Jadi ungkapan yang betul adalah madrasatuna jamilatun. Seperti itu Mbak Husnul. Bisa dipahami? Saya. Harokat di kalimatnya juga berubah, Bu, ya? Kalau misalnya dia tidak ada yang merubah, itu dia tetap, kecuali sebelumnya terdapat huruf-huruf. Misalnya ada huruf jar, maka dia menjadi majrur. Harokatnya boleh madrasatina. Misalnya fil madrasatina gitu, di sekolah kami, baru fil madrasatina. Tapi kalau tidak ada huruf-huruf yang merubah atau tidak ada huruf-huruf yang menjadikan sebuah harokat itu jadi berubah, maka harokatnya balik ke awal, yaitu domah atau marfu. Madrasatuna jamilatun. Bagaimana Mbak Husnul? Baik, Bu. Sudah paham atau masih mengganjal? Nggak apa-apa kalau belum paham, silahkan ditanyakan. Saya sangat suka ditanya ya teman-teman. Karena kalau kalian bertanya itu berarti kalian ingin paham begitu. Atau ada lagi teman-teman lain yang ingin bertanya terkait materi al-anmat wa tarokib? Saya persilahkan sebelum kita masuk ke sesi qiraah. Bu, nahnu sama na itu bentuk jamaknya ya? Ya, betul. Nahnu sama na itu adalah kata ganti untuk orang pertama jamak. Sama seperti Kalau atau kita. Kalau yang bukan jamaknya gimana, Bu? Gimana? Kalau kami yang bukan jamaknya. Jadi satu kata doang. Kalau kami untuk orang pertama tunggal berarti. Ya, kata ganti orang kayak pertama kemarin, Bu. tunggal. Kalau misalnya kata-katanya itu gak dimasukin ke kalimat, itu tetap nahnu sama na atau beda lagi? Sama, tetap. Sama. Tetap. Tapi maksudnya gini, ini kan termasuknya domir. Dia bukan isim. Kalau misalnya isim, memang dia ada bentuk tunggal dan bentuk jamak. Misalnya kayak kemarin ya, ada kolamun, kemudian bentuk jamaknya aklamun. Begitu ya. Nah, karena ini adalah domir atau kata ganti, maka kita masuknya ke kata ganti orang pertama. Nah, kata ganti orang pertama itu hanya ada dua. Kata ganti orang pertama tunggal atau kata ganti orang pertama dua atau lebih. Begitu. Kalau kata ganti orang pertama tunggal, biasa kita sebut dalam bahasa Arab ana atau artinya saya. Tapi kalau kata ganti orang pertama yang berjumlah dua orang atau lebih, jamak, kita pakainya nahnu atau na. Dalam bahasa Indonesia, kita kenal dengan kami atau kita. Gimana? Iya, Bu. Paham, Bu. Oke, Mas Terima kasih, Bu, ya. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Ada lagi
Yang ingin bertanya, silahkan. Saya persilahkan teman-teman untuk bertanya. Hunaka soal. Bu, Baik, silahkan. kalau katanya Jamilah berarti nahnu Jamilah. Terus kalau yang nanya berarti Jamilatuna atau Jamilatina. Oh, Jamilatuna. Kecantikan kami, begitu ya. Kami cantik. Nahnu jamilatun. Kalau kepemilikan berarti kecantikan kami, misalnya abadi, misalnya gitu ya. Kecantikan kami abadi, misalnya jamilatuna. Gitu. Pakainya jamilatuna, bukan jamilatina. Gitu. Mbak Husnul? Bagaimana? Baik, Bu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya, saya persilahkan teman-teman. Ada lagi yang mau nanya? Cukup? Pahim tuh? Cukup. Fahimna. Baik, kita lanjut ya ke sesi yang keempat ya. Oke. Ke sesi qiraah. Nah, di sini teman-teman ada satu teks bacaan yaitu yang berkaitan dengan Markazul Lughah Al-Arabiyah, sama ada 2 kalimat. Kalimat yang pertama, mal baramijul lati yuqaddimuhal markaz, artinya adalah program apa yang ditawarkan oleh pusat bahasa, gitu ya. Ma, apa, baramij, program-program, ini bentuk jamak ya teman-teman, bentuk tunggalnya barnamaj, bentuk jamaknya baramij, allati yang yuqaddimuha ditawarkan oleh al-markaz, pusat bahasa. Kemudian kalimat yang kedua, markazul lughat atau pusat bahasa yuqaddimu barnamajan tadribiyan mukassafan li ta'limil lughatil arabiyyati. Markazul lughat, pusat bahasa, yuqaddimu, menawarkan, barnamajan, nih bentuk tunggalnya barnamaj, bentuk jamaknya baramij, menawarkan program pelatihan intensif, tadribiyan, pelatihan, mukassafan itu secara intensif, li ta'limil lughatil arabiyyati, untuk belajar bahasa Arab. Oke, sekarang saya mau nanya, apa arti dari kalimat yang pertama? Siapa yang bisa mengartikan? Husnul, Bu. Boleh, silakan Mbak Husnul. Apa program yang ditawarkan oleh pusat pembelajaran bahasa? Baik, terima kasih banyak Mbak Husnul. Jawabannya sudah sangat benar. Kemudian untuk kalimat yang kedua, siapa yang berani untuk mengartikan? Bu. Silakan Mbak Kartika, Bu. Silakan Mbak Kartika. Pusat Bahasa menawarkan program pelatihan intensif untuk belajar bahasa Arab. Baik, terima kasih Mbak Kartika Putri ya. Ini Mbak Kartika Iya, Putri istrinya Habib Usman apa bukan? Bukan, Ibu. Bukan ya. Oke. Terima kasih Mbak Kartika Putri. Jawabannya sudah sangat benar. Baik, saya ulangi sekali lagi. Markazul lughat, pusat bahasa, yuqaddimul barnamajan tadribiyan mukatsafan, menawarkan program pelatihan intensif li ta'limil lughatil arabiyyah, untuk belajar bahasa Arab. Itu ya, teman-teman. Paham ya teksnya ya? Oke.
Kita lanjut ke sesi yang terakhir untuk tema keempat, pertemuan keempat ini, yaitu adalah sesi kitabah, teman-teman. Sesi kitabah sama seperti biasa, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman agar bisa menghafal kosakata, tidak hanya dihafal, tetapi juga diperhatikan bagaimana penulisannya. Gitu. Di sini untuk yang pertama ada rusuh fi ta'limil lughatil arabiyyah. Saya belajar di pembelajaran bahasa Arab. Nah, jawabannya adalah barnamaj. Bagaimana cara penulisan barnamaj? Nunnya panjang. Ada ba, ro, nun, kemudian alif dulu. Mim dan jim. Pakainya jim, bukan pakai zai. Begitu ya. Jadi barnamaj. Kemudian contoh yang kedua ada rusufi ta'limil lughatil arabiyyah. Nah, di sini gambarnya seperti ini. Maka kita jawab dengan markazun. Ingat, bukan markazun, bukan juga markajun. Pakainya zai dan kafnya tidak panjang. Jadi markazun. Bisa ya, teman-teman ya? Bisa. Oke,